Pengakuan kemerdekaan Indonesia dari negara Mesir, India, Australia. Pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Mesir. Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Pertama kali disampaikan pada tanggal 22 Maret 1946. Mesir mendukung Indonesia secara de facto, namun belum bisa berhubungan diplomatik karena belum mengakui secara de jure. Pada tanggal 13-16 Maret 1947, 1,5 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, Konsul Jenderal Mesir berkunjung ke Yogyakarta. Ini merupakan kunjungan pertama bagi Indonesia. Tujuan Mesir adalah menyampaikan dukungan negara Mesir. Tujuan lain selain menyampaikan kepada Indonesia atas dukungannya, yaitu Konsul Jenderal Mesir juga menyampaikan pesan Liga Arab yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Liga Arab dibentuk pada tanggal 22 Maret 1945 di Kairo, Mesir, yang beranggotakan Mesir, Suriah, Lebanon, Irak, Prancis, Yordania, Arab Saudi, dan Yaman. Pada tanggal 18 1946, dalam sidangnya Liga Arab menyatakan dukungan kepada kemerdekaan Indonesia. Di akhir kunjungan Konsultan Mesir juga meminta Indonesia untuk datang ke Mesir untuk bertemu dengan pemerintah Mesir dan meresmikan hubungan diplomatik kedua negara. Dan pada tanggal 10 Juni 1947, Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure. Pengakuan kemerdekaan Indonesia dari India. Indonesia dan India menjalin hubungan yang cukup erat sejak lama, terutama ketika agama Buddha dan Hindu mempengaruhi kehidupan kebudayaan Indonesia. Kedua bangsa ini memiliki kesamaan identitas dalam memperjuangkan kemerdekaan, yakni India atas Inggris dan Indonesia atas Belanda. Di zaman Sultan Syahrir, Indonesia mengirim bantuan beras kepada India. Persahabatan kedua bangsa itu juga sudah terjalin cukup lama, yakni kedekatan hubungan antar dua pemimpin negara, yaitu Nehru dengan Muhammad Hatta, yang terjalin sejak Februari 1927. Wujud dukungan India atas usaha diplomasi Indonesia adalah memberikan fasilitas kepada para pelajar Indonesia di India dan membentuk wadah perjuangan bernama Persatuan Putra Indonesia di India atau bisa disingkat dengan PPII. Tujuan pokoknya adalah membela negara Indonesia yang telah memproklamasikan kemerdekaannya dengan mendesak pemimpin-pemimpin India dan dunia agar mengakui berdirinya Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Pada 9 Juni 1946, PPI menjalankan tugas perwakilannya dengan menyiarkan, membuat buletin serta brosur-brosur dalam bahasa Inggris yang tujuannya menyiarkan segala yang terjadi di Indonesia dan perjuangannya kepada pers dan media massa secara luas. Dukungan India juga diwujudkan dengan penyelenggaraan Konferensi Asia untuk Indonesia, ASEAN Conference on Indonesia di New Delhi yang berlangsung pada 20-25 Januari 1949. Konferensi ini dihadiri perwakilan dari Afghanistan, Australia, Myanmar, Sri Lanka, Mesir, Ethiopia, India, Irak, Lebanon, Indonesia, Pakistan, Filipina, Saudi Arabia, Suriah, dan Yaman, dengan peninjau dari Cina, Nepal, Selandia Baru, dan Thailand. Pada saat itu Turki menolak hadir. Dukungan murah dan usaha-usaha India di forum internasional secara tidak langsung memberikan pengaruh yang besar bagi perjuangan diplomasi Indonesia di dunia internasional. India berhasil membawa Perserikatan Bangsa-Bangsa turut menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda. Pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Australia. Dalam pidatonya, Syahrir juga berjanji Indonesia yang merdeka akan selalu membela kedaulatan Australia. Inilah yang menurut saksi sejarah Joe Isaac sebagai tonggak awal hubungan antara Indonesia dan Australia. Profesor Joe Isaac pernah menjadi asisten pribadi William Mahone Ball, seorang dosen senior ilmu politik di University of Melbourne. Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Mahone Ball dipercaya memimpin delegasi Australia ke Indonesia. Joe yang saat itu menjadi asisten dosen di jurusan ekonomi University of Melbourne terpilih mendampingi Mahone Ball karena bisa berbahasa Belanda dan Indonesia. Joe juga pernah menulis hubungan perdagangan Australia dan Hindia Belanda untuk tesisnya. Delegasi Australia bertemu Soekarno dan kabinetnya, khusus Sultan Syahrir. Perdana Menteri saat itu menjadi awal penting dalam hubungan diplomatik kedua negara, kata Profesor Joe. Salah satu permintaan yang diajukan PM Syahrir adalah meminta masukan soal apa yang bisa dilakukan Australia untuk bisa menyelesaikan masalah dengan pemerintah Belanda. Australia memiliki peranan penting untuk memfasilitasi konsiliasi, bahkan ada permintaan untuk membantu dan mengatur perdamaian di sana, jelas Profesor Joe.